Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, hmm, lama kita tidak bertemu, bertatap muka dalam perkuliahan pengantar komputer dan software. Kali ini saya akan coba menyampaikan materi terkait eh, perkuliahan kita, yaitu terkait pengantar komputer dan software 2 dalam media yang berbeda, dalam kondisi yang berbeda. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, kali ini saya akan coba menyampaikan terkait materi eh, perulangan for. Sebelum UTS, saya sudah menyampaikan terkait beberapa hal. Pengantar komputer dan software dalam kali ini adalah terkait bahasa pemrograman, yaitu terkait materi tentang kondisional, juga ada pengantar sistem pemrograman komputer. Mudah-mudahan materi itu adik-adik semua sudah menguasainya dengan baik. Kali ini saya akan coba menyampaikan pengantar terkait salah satu hal yang terdapat di dalam eh, dalam sebuah bahasa pemrograman, yaitu terkait pengulangan. Nah, kali ini terkait pengulangan atau dalam bahasa Inggris disebut istilahnya menggunakan for. Oke. Tujuan perkuliahan kali ini, yang pertama, mahasiswa harus memahami jenis-jenis perulangan di dalam bahasa pemrograman, serta memahami elemen-elemen ketika kita mendefinisikan sebuah perulangan dalam bahasa pemrograman. Kedua, mahasiswa dapat menggunakan notasi-notasi perulangan yang sesuai dan benar. Nah, kenapa ini perlu diketahui notasi-notasi? Karena dalam perulangan sendiri ada berbagai macam jenis perulangan tergantung pada kondisi yang sesuai dengan kita inginkan. Dan tujuan yang ketiga dari perkuliahan ini adalah mahasiswa dapat memanfaatkan jenis-jenis pengulangan yang tepat dengan kondisi yang sesuai. Sehingga ketika kita memberikan sebuah permasalahan yang terjadi dalam sebuah kehidupan kita, maka kita dapat menggunakan jenis perulangan seperti apa yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Oke, ini tujuan kita. Tidak lebih adalah 3 komponen ini. Jadi setelah perkuliahan ini teman-teman semua bisa menguasai dan mengetahui jenis-jenis perulangan dan apa saja yang bisa digunakannya, kapan digunakannya, dan bisa digunakan, kenapa muncul perulangan dan seterusnya. Oke, pertama ini, jikalau kita belajar bahasa pemrograman, hal yang pertama kita pelajari adalah bagaimana menampilkan sebuah data ke dalam sebuah layar. Atau kalau kita menggunakan bahasa pemrograman, yaitu kita outputnya itu seperti apa. Ketika inputnya diberikan sesuatu, kalau berdasarkan arsitektur fenomen sebuah komputer arsitektur fenomen bahwa input, processing, dan output. Nah, ketika kita belajar bahasa pemrograman, maka kita akan disajikan bagaimana menampilkan sesuatu. Nah, contohnya adalah seperti ini. Sebuah program ingin menuliskan angka 1 dan 2, dan selanjutnya menampilkan 1 ditambah 2 keluar. Contoh keluaran dalam sebuah programnya adalah 1 adalah kemudian 2 dan angka 3 merupakan jumlah dari angka 1 dan angka 2. Nah, bahasa pemrograman yang mungkin yang dibuat dalam menggunakan C++ adalah seperti ini, memungkinkan. Yang pertama kita deklarasikan dulu kamusnya, atau bisa lakukan adalah cout 1, cout 2, dan cout 1 ditambah 2. Maka output ketika program ini dijalankan adalah seperti yang di samping sini. Adalah 1, 2, dan 3. Nah, bagaimana kalau kita ingin menampilkan di layar seperti ini? Ingin menampilkan 1 sampai 3 dan kemudian menjumlahkan angka-angka tersebut. Contoh keluarannya adalah 1, 2, 3, kemudian dijumlahkan, dan 6 adalah jumlah dari angka-angka yang kita inputkan dari 1 sampai 3. Maka program yang bisa kita gunakan adalah mungkin akan seperti ini, cout 1, cout 2, cout 3, sampai 1 tambah 2 tambah 3, dan seterusnya. Dan kondisi ini masih relevan, bisa kita lakukan, dan ini sesuai dengan
outputnya, karena outputnya adalah pengen seperti ini, maka program ini dinyatakan benar juga secara teoritis, betul juga. Dan kondisinya adalah nggak ada masalah, kita bisa melakukan ini dan kita bisa melakukan checkout ini sebanyak 4 kali. Nah, bagaimana jikalau eh, saya pengen menuliskan di layar 1 sampai 10. Nah, 1 sampai 10 kemudian menjumlahkannya. Ada kemungkinan program yang mungkin kita gunakan, tuliskan ada seperti ini. Cout 1, cout 2, cout 3, cout 4, cout 5, cout 6, dan seterusnya mungkin sampai 10. Sehingga cout yang terakhir ada jumlah dari 1 sampai 10. Kondisi ini memungkinkan juga mungkin kita lakukan. Kita melakukan mengetik kode itu sebanyak 100 baris atau sebanyak 10 baris atau sebanyak 11 baris. Nah, bagaimana kalau kita ingin menjumlahkan 1 sampai 100? Apakah kita akan mengetikkan checkout itu sebanyak 100 kali? Coba teman-teman semua renungkan. Atau teman-teman coba kita. Apakah jikalau kita lakukan itu sebanyak 1000 kali, apakah mungkin kita melakukan ini? Melakukan mengetikkan checkout itu sebanyak 1000 kali? Atau pimpinan kita atau orang lain atau klien kita menyuruhkan sampai triliun kali? Bagaimana? Apakah itu mungkin? Tidak mungkin teman-teman semua. Kondisi ini akan membuat kita jikalau kita menggunakan kode program seperti ini, cout 1, cout 2, cout 3, karena outputnya ingin seperti itu, kita nggak mungkin melakukan itu sebanyak 1000 kali, 10.000 kali. Tidak mungkin, karena akan menghabiskan waktu kita dengan mengetikkan cout dan sebagainya. Terus bagaimana solusinya? Nah, solusi yang mungkin kita lakukan adalah dengan menggunakan sintak for dengan menggunakan perulangan. Kenapa sih perulangan ini muncul? Sebenarnya perulangan ini dilatar belakangi dari ada kondisi di mana kita itu akan merasa jenuh ketika kita melakukan suatu kegiatan yang terus-menerus. Misalkan tadi kita cout 1, cout 2, cout 3. Mungkin kita akan pertama ketika cout 1 kita akan semangat, cout 2 juga kita semangat. Tetapi ketika suruh sampai 1000 kali mungkin kita tidak bisa mengetikkan itu. Nah, komputer itu memiliki kondisi yang berbeda dengan manusia. Komputer itu memiliki performance yang sama, baik itu statement pertama, kelakuan pertama, aksi kedua itu melakukan hal yang terus-menerus secara berulang dengan konsisten. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang sifatnya rutinitas, segala sesuatu yang sifatnya terus-menerus dilakukan, sebaiknya kita lakukan dengan menggunakan komputer. Komputer didesain untuk menolong kita sehingga apapun itu yang dilakukan secara behavior itu secara terus-menerus beberapa berulang-ulang kali lebih baik kita menggunakan komputer. Mungkin statusnya seperti ini. Contohnya adalah seperti ini. Saya misalkan, saya ingin mendapatkan konten tweet dari sebuah Twitter. Hal yang pertama kita lakukan mungkin copy paste. Ketika Twitter itu tweetnya lebih dari 1000 kali, apakah mungkin kita melakukan copy paste sebanyak 1000 kali? Hal itu tidak mungkin kita lakukan. Selain menghabiskan waktu, kita juga akan merasa jenuh. Oleh sebab itu kita bisa melakukan, kita bisa menyuruh komputer bagaimana untuk melakukan kegiatan tersebut sehingga mendapatkan hasil yang performance yang baik. Nah, menjadi latar belakang itulah perulangan itu muncul. Jadi perulangan itu adalah melakukan suatu instruksi, bahkan aksi secara berulang-ulang. Jadi hal-hal yang sifat berulang-ulang sebaiknya kita lakukan oleh komputer. Kenapa itu? Kenapa itu dilakukan? Karena itu alasannya. Komputer memiliki performance yang baik. Ini, komputer memiliki performance yang sama. Baik itu saat ini ataupun sampai ke 100 kali tadi. Dia akan memiliki performance yang sama. Nah, sedangkan manusia itu punya kecenderungan apa? Pertama, letih. Kedua adalah bosan. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang sifatnya rutinitas atau segala berulang-ulang seperti pembuatan mobil atau pembuatan segala sesuatu garmen dan sebagainya umumnya menggunakan komputer atau robot yang didesain untuk melakukan hal secara terus-menerus. Kenapa? Karena pertama, kualitas barang yang dihasilkan pun akan konsisten karena komputer memiliki performance yang sama. Itulah yang melatar belakangi munculnya perulangan. Perulangan ini menjadi hal yang penting di salah satu pemrograman karena ini komputer memiliki performance yang tinggi, performance yang sama, dan kedua manusia mempunyai kecenderungan untuk melakukan kesalahan atau letih, bosan, boring dan sebagainya. Itulah kenapa latar belakang munculnya sebuah perulangan. Pada kasus sebelumnya nih,
kita melakukan ketikan 1, cout 1, cout 2, cout 3. Oke lah, kalau kita outputnya ingin menampilkan 1 sampai 10 gak ada masalah. Kenapa? Ya karena hanya sampai 10 kan. Simple, sedikit. Tetapi bagaimana kalau ingin menampilkan data dari 1 sampai 1000? Apakah Anda check out dalam bentuk program ini sebanyak 1000 baris? Apakah yakin bisa seperti itu? Mungkin yang pertama semangat, yang kedua semangat. Mungkin ketika 100 sudah mulai lelah dan sebagainya. Tetapi bagaimana melakukannya? Komputer bisa kita lakukan. Kita bisa menyampaikan instruksi kepada komputer untuk menampilkan data sebanyak 1000 kali dengan menggunakan sintak atau instruksi yang berupa perulangan. Nah, di dalam perulangan terdapat beberapa komponen atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai looping yang perlu teman-teman ketahui. Bagian yang merupakan bagian dari sebuah komponen perulangan. Pertama, dalam perulangan itu ada sebuah kondisi perulangan. Seperti halnya kondisi pada suatu condition if dan else yang minggu lalu sebelum UTS kita bahas. Di dalam for juga di dalam perulangan juga terdapat sebuah kondisi perulangan yang merupakan ekspresi logik. Nah, ekspresi logik ini berhubungan dengan boolean, tipe data boolean, ya atau tidak. Nah, selain itu, selain kondisi perulangan, ada juga badan pengulangan. Sebagai contoh akan seperti ini. Apa kondisi perulangannya? Kondisi perulangannya bertanya, Bu, mungkin ketika kita makan roti dan kita izin kepada orang tua kita, Bu, apakah saya boleh mengambil roti dan memakan roti? Nah, itu adalah sebuah pertanyaan yang jawabannya adalah boleh dan tidak. Ketika ibu kita bilang ya boleh, maka kita mengambil roti dan kemudian kita akan memakan roti tersebut. Kemudian kita nanya lagi, Bu, apakah saya boleh memakan roti? Jikalau iya, maka kita ambil roti, kemudian makan lagi roti tersebut. Kemudian kita tanya lagi, Bu, apakah saya boleh memakan roti? Ketika ibu bilang tidak boleh, maka proses perulangan yang kita lakukan tadi berhenti. Proses makan roti kita tadi berhenti. Jadi itulah disebut sebagai kondisi perulangan. Pertanyaan, terus apa badan pengulangannya? Badan perulangan bisa berupa aksi yang terus berulang-ulang. Contohnya apa? Makan tadi. Jadi kalau Anda kondisi dan badannya dan kondisi dan badan perulangannya. Kalau kondisi berupa dan ekspresi logik yang outputnya adalah true dan false, di sini bisa berhubungan dengan true dan berhubungan dengan false. Tapi dengan aksi berulang itu kita yang lakukan apa? Makan roti. Gitu. Contoh lagi mungkin terkait dengan kondisi perulangan. Apa yang terjadi ketika Anda mengambil KRS-an? Mungkin ketika Anda nanti setelah masuk ke tingkat 2 Anda akan melakukan KRS-an. Begini, ketika Anda melakukan KRS-an, maka KRS-an tersebut akan disetujui atau tidak disetujui oleh pembimbing Anda. Nah, ketika kondisi itu tidak disetujui, maka Anda melakukan perbaikan KRS. Kemudian dikirimkan lagi ke dosen, pembimbing akademiknya. Kemudian pembimbing akademiknya mereview lagi, kemudian tidak disetujui lagi, maka kembali lagi pada Anda lakukan lagi perbaikan KRS. Dan seterusnya sampai kondisinya sesuai. Kondisinya sesuai apa? Ketika apa? Tidak sesuai. Kondisinya apa? Ketika dosen pembimbing akademik itu membolehkan Anda untuk mengambil, mengiyakan dan menyetujui KRS Anda, maka aktivitas Anda, aksi Anda mengambil KRS berhenti. Itulah disebutkan aksi yang mengambil KRS, perbaiki KRS. Itulah aksi. Sedangkan kondisi pengulangannya soalnya adalah dosennya menyetujui atau tidak menyetujui. Itu salah satu jenis kondisi-kondisi elemen. Sehingga di dalam for pengulangan itu terdapat dua hal yang harus teman-teman ketahui. Pertama adalah kondisi, kedua adalah badan. Inilah yang teman-teman harus atau adik-adik semua pahami. Nah, selain itu jenisnya di dalam bahasa C, terutama dalam bahasa C++ yang kita pelajari saat ini, itu terdapat beberapa notasi atau sintak bahasa yang bisa kita kirimkan ke komputer supaya komputer mengerti apa yang diinginkan oleh kita, instruksi yang dikirimkan oleh komputer dalam bentuk perulangan. Apa itu? Pertama, berdasarkan dilihat dari mana? Dilihat dari kondisinya, maka perulangan dapat kondisinya berada while. While itu harusnya di awal. Ini di awal. While ini di awal,
Yang while ini harusnya di awal, sedangkan yang do while, satu lagi do while itu adanya di akhir. Nah, jadi berdasarkan kondisi perulangannya, di awal itu disebut sebagai while. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya selama. Selama apa? Selama kondisi perulangan itu bernilai true, benar. Apa yang dilakukan? Mengeksekusi badan perulangan. Nah, ada satu lagi do while. Do while itu apa? Do while itu adalah ketika kondisi perulangannya itu berada di akhir. Loh, kok bisa Pak? Ya, ada dong. Ketika terjadi dia melakukan sesuatu, kemudian dicek apakah perulangannya kondisinya sesuai atau tidak. Nah, kalau di awal kondisinya sesuai atau tidak. Ketika sesuai, maka kita melakukan aksi perulangan. Sedangkan dua, kita melakukan aksi dulu, baru dicek apa kondisinya, apa sesuai atau tidak. Nah, selain itu ada juga yang disebut sebagai for. For itu apa? For itu adalah selama. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu selama. Selama apa? Selama kondisinya sesuai. Kondisi perulangan itu sesuai. Nah, ketiga hal ini akan kita bahas selama beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan, yaitu terkait while, do while, dan for. Jadi di dalam perulangan itu tidak notasinya atau sintaks dalam bahasa C++ itu ada while, itu ada do while, itu ada for. Bedanya apa? Ini kondisinya. Terutama hal yang mungkin akan banyak terkecoh ya terkait while dan while. Kondisinya, kondisi awal, kondisinya while, kalau kondisi pengulangan di akhir itu do while. Oke. Nah, ini sedikit contoh. Misalkan seperti ini. Anda disuruh membuat sebuah program yang menerima masukan sebuah bilangan integer. Apa contoh integer itu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu bilangan integer. Misalkan bilangan tersebut adalah n. Nah, dan menuliskan angka 1 sampai n, dan menuliskannya n plus 2 plus 3 sampai n ke layar. Jadi selain Anda menuliskannya atau menampilkannya angka 1 sampai n, juga yang terakhir, baris terakhir adalah jumlah dari 1 sampai n. Asumsi bahwa n harus lebih besar daripada 0. Nah, Anda bisa menggunakan kondisi if di sini untuk mengecek yang diinputkan itu, yang dimasukkan itu adalah sebuah bilangan yang lebih besar daripada 0. Contohnya, kasusnya seperti ini. Jika n sama dengan 1, maka tampil di layar adalah 1 dan 1. Kenapa 1 dan 1? Yang pertama diinputkan 1, karena nilainya yang diinputkan adalah 1 kan? Maka jumlahnya adalah 1. Nah, misalkan diinputkan lagi 5, maka tampil di layar adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan baris terakhir adalah jumlah dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian n-nya adalah 10, maka adalah 1 sampai 10. Kemudian baris terakhir adalah jumlah dari 1 sampai 10. Bagaimana membuat programnya? Mari kita lihat bersama-sama program, contoh programnya untuk kasus ini. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, kita bisa menggunakan salah satu bentuk for atau perulangan yang bisa kita gunakan. Boleh menggunakan while, boleh menggunakan tidak relevan mungkin, boleh menggunakan while dan boleh menggunakan for. Contoh yang kita akan bahas saat ini adalah bagaimana menggunakan for. For terlebih dahulu. Oke. Nah, di dalam for ini kan di dalam for untuk ketika kita menggunakan sintak for atau notasi for, ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui. Yang pertama ada istilah pencacah. Pencacah itu apa sih? Pencacah itu adalah sebuah variabel tipenya harus terdefinisi, biasanya integer atau juga adalah float juga boleh, double juga boleh. Yang pasti terdefinisi tipe datanya. Yang terdefinisi juga suksesor dan predensornya. Artinya kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya itu jelas. Misalkan nih, pencacahnya itu adalah 1 ditambah 1. Misal ditambah 1 setiap kali perubahan. Misalkan nih, awalnya 1 ditambah 1 menjadi 2. Nah, predensornya adalah 1, suksesornya adalah 2. 2 ditambah 1 adalah 3. 3 adalah suksesornya, predesornya adalah 2. Jadi kondisi sesudah dan sebelum terjadinya pencacahan itu didefinisikan dengan baik. Kedua, nilai pencacah itu harus didesain, harus didefinisikan adanya dengan H min dan H max.
Hak min ini untuk mengawali pencacah itu, hak max itu untuk mengakhiri pencacah itu. Misalkan nih, kita ingin contoh kasus tadi, misalkan ingin menampilkan di layar dari 1 sampai n. Misalkan ketika n-nya 10, maka 1, 2, 3 sampai 10. Antara 1 dan 2 selisihnya adalah 1. Antara 2 dan 3 selisihnya adalah 1. Presesor adalah 3 dan suksesornya adalah 2. Balik. Presesornya adalah 2, suksesornya adalah 3. Sehingga didefinisikan dengan baik. Nah, hak minnya apa? Misalkan hak minnya adalah 1. Maksimal berapa? Maksimalnya adalah, hak maksnya adalah berapa? 10. Sesuai dengan yang diinginkan berapa. Jadi ini adalah hak. Contohnya adalah hak min, ini adalah hak maks. Nilai paling rendah dan nilai paling besar. Nah, selain itu, ada yang bernama aksi. Jadi aksi ini sama seperti halnya semua untuk for atau bentuk notasi for, aksi ini akan selalu ada. Aksi ini akan dilakukan ketika apa? Ketika memperhitungkan harga-harga pecahan itu jelajahi. Misalkan begini. Aksi dilakukan ketika kondisi proses pencacah itu sesuai dengan kondisinya. Selain itu ada juga pencacah. Nah, pencacah ini berhubungan, harga dari pencacah ini berhubungan dengan inkrementalnya. Misalkan tadi pencacah plus 1 I plus artinya pencacah sama dengan pencacah plus 1. Jadi antara suksesor sama predesor itu jedanya adalah 1. Ada pencacah sama dengan pencacah plus 2. Artinya adalah suksesor dan predesor adalah jedanya adalah 2. Nah, setiap aksi selesai dilaksanakan. Setiap aksi lakukan aksi, apa aksinya? Terserah Anda aksinya seperti apa. Biasanya aksi itu adalah antara tubuh for, di antara kurung kurawa atau di dalam body for itu sendiri. Sampai kapan berhentinya? Sampai ketika pencacah sama dengan maksimalnya. Contoh yang bisa kita lihat adalah seperti ini. Misalkan nih, inisialisasi aksi misalkan inisialisasi pencacah, aksi pencacah, misalkan inisialisasi pencacah, misalkan tadi misalkan inisialisasi aksi integer sama dengan i, atau inisi pencacah itu selalu sama dengan 1, kondisi perulangannya i sama dengan 1, atau kondisi perulang adalah kondisi menyebabkan pencacah itu terus melakukan incrementalnya, kemudian cek pencacah, kemudian dilakukan aksi, dan aksi itu dilakukan ketika sesuai dengan kondisi perulangan. Ingatlah kondisi perulangan. Di dalam for itu ada 2 hal elemen kan. Pertama ada yang namanya kondisi perulangan, yang kedua ada yang namanya aksi. Di dalam for itu juga ada ini kondisi perulangan, ini adalah kondisi aksi, dan jika tidak sesuai dengan kondisi, maka dilakukan terminasi atau berhenti. Kalau di diagram flow-nya ada seperti ini, diagram alirnya ada seperti ini. Inisialisasi aksi, inisialisasi pencacah misalnya mulai dari apa? Dari 1 misalkan, atau dari 0, atau dari 10 boleh. Nah, terus kondisi perulangannya, kapan perulangan ini berhenti? Sampai 100. Maka ketika kondisinya sesuai, true, maka lakukan aksi. Kemudian next pencacah, awalnya 10 ditambah 1 jadi 11, terus lakukan incremental sampai kapan? Sampai kondisinya berhenti perulangannya. Kondisinya bernilai false. Kapan bernilai false? Ketika kondisi pencacah itu lebih besar daripada hak maksnya, maka dilakukan pemberhentian atau terminasi. Ini bentuk umum dari notasi looping atau perulangan yang berhubungan dengan for. Jadi yang akan kita bahas, yang sudah kita bahas ini adalah contoh penggunaan notasi perulangan yang namanya adalah for atau sintaknya adalah for. Nih, oke. Nah, ini misalnya assignment nilai bacaan awal, ini kondisi perulangannya, ini adalah aksinya. Next pencacah adalah kondisinya itu incremental tadi. Nah, ini contohnya. Misalkan kasusnya dari yang tadi ya, kita ingin menampilkan angka
yang kita inputkan mulai dari 1 sampai ke N, kemudian di baris terakhir adalah menjumlahkannya dari 1 sampai ke N tadi. Misalkan saya inputkan N itu 5, maka tampil di layar adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan baris terakhir adalah jumlah dari 1 sampai dengan 5. Oke. Dan ini contoh, ini algoritma dan ini adalah source code-nya. Oke, pertama yang perlu kita lakukan adalah ketika membuat sebuah program, memecahkan permasalahan tadi, menampilkan bilangan 1 sampai N, kemudian menjumlahkannya dari 1 sampai N di baris terakhir, maka buat program yang mungkin kita buat adalah seperti ini. Pertama, jangan lupa kita selalu menginisialisasi atribut atau menginisialisasi variabel yang akan kita gunakan. Misalkan ini adalah integer. Integer N. N itu apa sih? N itu adalah bilangan yang akan kita inputkan. I itu apa sih? I ini adalah pencacahnya. Sum itu apa? Sum itu adalah jumlah. Nah, sum itu kenapa kita butuhkan sum? Karena kita akan menjumlahkan dari 1 sampai dengan N. Bukan? Tuh. N kenapa kita butuhkan? N ini adalah nilai atau variabel yang akan kita gunakan untuk menyimpan inputan dari user. Misalkan user menggunakan 5, maka N adalah 5. Menggunakan 10, maka N adalah 10. Misalkan di sini N-nya 10, maka N-nya diinputkan 10 user, maka N adalah jadi 10. Ini adalah statement atau program untuk menerima inputan dari user. Cin, console input yang diinputkan dari user, misalkan angka 10, yang diinputkan harus bertipe integer. Karena apa? Karena N adalah bertipe integer. Maka kita statement yang kita buat adalah cin kurung siku buka karena N. Dan kita inputkan, maka akan muncul proses Anda disuruh input dari konsol. Kemudian nilainya kita inputkan, maka N berdasarkan nilai yang diinputkan oleh pengguna atau diinputkan oleh kita. Kemudian sum sama dengan 0. Nah, kenapa sum itu perlu diinisialisasi? Kenapa? Karena perlu diketahui, walaupun sebenarnya ketika int sama dengan sum, dan kalau kita cout sum, maka nilainya adalah 0. Tetapi supaya secara eksplisit kita inisialisasi, sehingga kita bisa lakukan sum sama dengan 0. Supaya kenapa? Supaya sum itu mulai dari 0 lagi. Walaupun tanpa inisialisasi ini bisa dilakukan, tapi lebih baik kita lakukan inisialisasi atribut ini. Misalkan sum sama dengan 0, karena kita akan menjumlahkan, harusnya di-nolkan dulu kan bilangan atau tempat kita menjumlahkan tadi. Nah, sekarang fokus ke bagian for. Nah, bagian for ini, lihat. Di dalam bagian for ada inisialisasi pencacah, inisialisasi pencacah, kemudian kondisi perulangan, kemudian next pencacah. Next pencacah ini berapa kali jeda antar satu predesesor dan satu predensornya. Nah, misalkan I sama dengan 1. Jadi inisialisasi I pencacah itu mulai dari 1. Boleh nggak dari 0? Boleh, silakan. Boleh nggak dari 10? Boleh, silakan. Sesuai dengan keinginan kita. Tetapi lihat, kembali lagi ke soalnya. Persoalan tadi kan ingin ketika diinputkan angka 5, maka muncul penjumlahan atau list di dalam layar komputer kita adalah 1 sampai dengan 5. Kemudian angka 10, 1 sampai dengan 10. Angka 100, 1 sampai 100. Demikian kan. Sehingga yang memungkinkan kita lakukan adalah inisialisasi pencacahnya adalah 1. Ini adalah kondisi perulangan. Kondisi perulangan ini yang menyatakan apakah aksi di bawah for, di dalam for ini dilakukan atau tidak. Ingat, N-nya berapa? N sesuai dengan inputan. Dan kondisi inilah menentukan apakah aksi dilakukan atau tidak. Dan terakhir di bagian tubuh dari for itu ada incremental pencacah atau next pencacah. I++. I++ ini sama artinya dengan I
sama dengan I plus 1. Ini sama dengan I sama dengan I plus 1. Ini sama seperti itu. Kalau kita desain awal kembali ke, tapi di dalam format notasi for itu harus seperti ini. I plus plus. Ada I plus plus, coba teman-teman cari tahu ada I plus plus, bedanya apa dengan plus plus I? Apa yuk? Coba cari tahu ya. Coba teman-teman semua masih cari tahu apa bedanya I plus plus sama plus plus I. Kalau I plus plus itu sama dengan menjumlahkan. Misalkan ketika awalnya I-nya 1, ketika sudah melakukan proses I plus plus, maka I-nya sekarang jadi 2. Kenapa? Karena I-nya di sini berapa? 1 ditambah 1, jadi I sekarang di sini berapa? Jadi 2 gitu. Nah, ketika kondisi ini sesuai, maka dilakukan aksi. Aksinya apa? C out I. Kemudian sum sama dengan sum plus I. Karena kita pengen menjumlahkan dari 1 sampai dengan N. Sesuai dengan soalnya tadi ya. Oke. Nah, bagaimana cara membaca for? Oke, kita akan pelan-pelan saya akan coba jelaskan membaca program dalam bentuk for. For untuk apa? I sama dengan 1. Jadi I-nya sama dengan 1 kan sekarang. Oke. Apakah I lebih kecil sama dengan N? Misalkan N yang kita inputkan 10. Misalkan N-nya adalah 10. Nah, apakah I kan 1 lebih kecil dari 10? Apakah 1 lebih kecil dari 10? Ya. Nah, ketika kondisinya ya, maka Anda out cetak I. Kemudian sum sama dengan sum plus 1. Sum sebelumnya berapa? 0. Kemudian plus 1. I-nya sekarang berapa? 1. Berarti nilai sum sekarang adalah 1. Nah, ketika selesai proses ini, Anda baca ke atas. Balik lagi ke atas ini. Apa atas ini? Adalah I plus plus. I yang sebelumnya berapa? 1. Sekarang I plus plus. Jadi berapa? Jadi 2. Baca lagi ke yang I yang tengah kondisi. Apakah I lebih kecil pada N? I-nya sekarang tuh berapa? Sekarang adalah 2. Maka bernilai benar, maka Anda lakukan cout 2, kemudian jumlahkan. Sum sebelum yang tadi berapa? Sumnya 1 ditambah I sekarang berapa? 2, maka hasilnya adalah 3. Maaf, batuk. Oke, nah begitu cara membacanya. Jadi baca inisialisasi ini hanya 1 kali di awal saja. Berikutnya kapan? Anda baca incremental, kemudian baca kondisi. Baca incremental, baca kondisi. Baca incremental, baca kondisi. Oke, kemudian terakhir adalah kapan berhentinya kondisi ini? Kondisi ini ketika kapan? Ketika I-nya itu udah menjadikan, misalkan terakhir I-nya adalah 10. Di sini adalah I-nya adalah 10. I plus plus, maka jadi I-nya adalah jadi 11. Apakah 11 lebih kecil sama dengan 6? Sama dengan 10? Salah. Nah, ketika kondisi ini salah, maka kita keluar dari kondisi for ini, kemudian kita cetak cout sum, dan hasilnya adalah penjumlahan dari yang kita inputkan tadi, yang kita jumlahan dari 1 sampai nilai yang kita inputkan tadi. Contoh di sini adalah 10. Nah, ini terkait dengan for. Jadi hal yang penting teman-teman ketahui terkait for ini, inisialisasi pencaca hanya dibaca oleh program, oleh komputer ketika di awal. Selanjutnya, ketika kondisinya sesuai, maka lakukan aksi. Kemudian, lakukan incremental pencacah. Kemudian, cek kondisi lagi. Ketika kondisi sesuai, maka lakukan aksi. Kemudian, cek kondisi pecacah. Ketika kondisinya tidak sesuai, maka kita keluar dari for dan mencetak sum. Keluar dari for dan mencetak sum.
Oke, itu contoh terkait for. Jadi for ini merupakan salah satu notasi dari perulangan yang memang banyak juga kita gunakan. For ini diambil atau kita menggunakan for ketika kita harus menginisialisasi mulai dari mana kita akan melakukan dan sampai mana kita akan melakukan. Jadi kondisi awal dan kondisi akhir dari sebuah perulangan itu diketahui. Nilai awal dan nilai akhir dari perulangan itu diketahui, nilai akhirnya. Tidak hanya nilai akhirnya saja diketahui, tetapi nilai awal dan nilai akhir kondisi perulangan itu diketahui. Nah, ini berhubungan dengan for. Nah, sekarang kita coba lakukan latihan soal. Nah, kita disuruh membuat sebuah program dengan menggunakan perulangan for untuk menampilkan 5 buah karakter bintang yang dipisahkan dengan enter. Bagaimana? Kita akan coba membuat programnya. Oke, misalkan biasanya kita akan membuat programnya. Oke, kita akan membuat programnya ingin menampilkan bintang karakter bintang yang dipisahkan dengan enter. Maka bagaimana kita bisa sebutkannya? Misalkan kondisi bintangnya di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada 5. Maka kita bisa menggunakan for. For I perlu kita introduksikan dulu. Ini adalah pencacah. Gitu kan? I sama dengan 1, gitu kan? Kondisinya apa? Kondisinya tadi berapa jumlah bintangnya? Ada 5. Berarti adalah 5 yang kita contohkan. Kemudian I++. I++ ini adalah incremental dari pencacah. Apa yang dilakukannya? Cout bintang, kemudian NDL itu apa? Enter ya. NDL itu adalah enter. Jadi setiap cetak di dalam statement itu kemudian enter di layar, kemudian enter dan semuanya itu menggunakan NDL. Nah, bagaimana kita jalankan sekarang? Kita compile, oke. Ini adalah cara compile kita menggunakan command line dengan menggunakan compiler G++. For 2, kemudian for 2, enter. Nah, ada error. Apa errornya? Oh, adalah kondisi. Oh, cout. Kayak kebalik saya ya coutnya ya. Coutnya kebalik ya. Coutnya betul. Coba kita cek compile lagi. Nah, bisa. Kemudian for 2. Oh, maka muncul bintang sebanyak 5. Nah, ini yang apakah boleh kita langsungkan integer? Anda selain ini juga Anda bisa lakukan pembuatan for itu dengan inisialisasi pendefinisian tipe data I tidak dilakukan di atas, tetapi bisa di dalam tubuh for itu sendiri. Misalkan int seperti ini. Ini adalah inisialisasi pencacah, ini incremental pencacah, dan ini adalah kondisi. Pertama, komputer akan membaca inisialisasi pencacah I sama dengan 1. I 1 lebih kecil sama dengan 5, maka ya betul kan? Maka dicetak 1 bintang, kemudian enter. Dari situ itu tes ke atas lagi, baca ke atas lagi ke incrementalnya, pencacah incremental, maka I++. Sekarang I++ berapa? I++ menjadi 2. Nah, kemudian baca kondisi. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 5? Kemudian yes, lakukan
cetak bintang dan kemudian enter. Dan ini dilakukan sampai kondisinya selesai. Ingat, cara bacanya satu kali inisialisasi, kemudian cek kondisi, kemudian baca, komputer akan membaca aksi, kemudian membaca incremental, membaca kondisi, membaca aksi, incremental, kondisi, aksi, incremental, kondisi, aksi, terus sampai ketika kondisinya tidak sesuai, maka Anda terminate, berhenti, selesai programnya keluar. Ini terkait dengan for. Nah, kalau kita lihat dengan contoh programnya adalah seperti ini. Nah, ini bisa disimpan di sini. Tidak mesti harus di atas, tetapi boleh disimpan di bagian sini. Integer i sama dengan 0. Oke? Nah, ini soal 1. Nah, bagaimana tampil ini? Ini contohnya apa? Misalnya membuat program menerima masukan sebuah bilangan integer. 10 buah bilangan integer dari keyboard dan menuliskannya ke layar. Jumlah total ke 10 integer tersebut. Jadi kita masukkan 10 integer. Jadi kita masukkan 10 integer dan menjumlahkannya, kemudian hasil jumlahnya dimasukkan ke dalam, ditampilkan dalam layar. Ayo kita kerjain bareng-bareng ya. Oke. Kita buat lagi sebuah file baru. Namanya kita buat for for-nya for 3. Kita buat. Nah, apa yang akan kita lakukan? Soal yang disampaikan tadi adalah menerima inputkan 10 buah bilangan integer, kemudian menjumlahkannya, dan kemudian menampilkan jumlahnya itu ke dalam layar. Contohnya ada seperti ini. Misal kita akan berarti kita harus di situ ada variabel jumlah, maka kita harus membuat int sum jumlah sama dengan jumlah, kemudian sum sama dengan 0. Ini adalah proses inisialisasi terlebih dahulu untuk jumlah variabel tempat menjumlahkannya. Atau kita juga bisa menuliskannya seperti ini langsung. Kemudian kita buat inisialisasi pencacah, i, gak mesti harus i sih, kita bisa gunakan j sama dengan j misalkan. Nah, kita lakukan seberapa kali user harus menginputkan nilai sebanyak 10 kali. Ini memasukkan 10 bilangan integer dari keyboard. Oke ya, berarti saya buat for apa? J, mulainya dari mana? Serah, mau dari 1. Oke, ketika mulai dari 1, maka kondisinya adalah J lebih kecil sama dengan 10, J plus. Boleh nggak mulainya dari 0? Boleh saja. Kita mulai dari 0, tetapi kondisi ininya begini, lebih kecil dari 10. Kenapa? Karena kita harus menginputkan hanya 10 kali. Kalau pakai sama dengan, berarti menginputkan 11 kali. Mulai dari 0, 1, 2, 3, sampai 10. Berarti 11. Tetapi kalau hanya pakai kurang dari, itu hanya sampai 9. Dan itu jumlah angkanya adalah 10. Inputkan sebanyak 10 kali. Kemudian kita lakukan check-in. Oh iya, kita lupa variabelnya. Variabel untuk menyimpan inputan dari user. Misalkan int x misalkan ya. Maka x itu digunakan untuk menerima inputan dari siapa? Dari pengguna atau dari user. Maka kita lakukan x. Ini kan? X boleh ndl misalkan. Bukan X, berarti kita menginputkan X, kemudian menginputan dan menyimpan ke dalam sebuah variabel X, kemudian kita menjumlahkannya, sum sama dengan sum ditambah X, gitu kan? Kemudian kita print cout sum, sum. Kita coba compile ya teman-teman, kita bareng compile. Oke, 3, kemudian for 3, enter. Oke, kita jalankan for 3.
Berarti berapa? 10. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 10. Nah, jumlahnya adalah 102. Tahu? Kita jalani lagi. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah salah. Tambah 7 8 9 10. Nah, jumlahnya adalah 105. Jadi kita inputkan lagi, misalkan kita inputkan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, adalah 55. Jadi kita menerima inputan dari user sebanyak 10 angka dan menampilkan yang terakhir adalah jumlahnya. Oke, ini terkait berhubungan dengan for. Jadi for notasi perulangan itu kalau saya sebut notasi perulangan for itu ada 3 bagian yang harus teman-teman pahami di dalam notasinya. Itu ada inisialisasi pencacah, ada yang namanya dengan kondisi, dan ada yang namanya dengan incremental pencacah atau next pencacah. Oke, mungkin dicukupkan materi kali ini terkait dengan perulangan. Minggu depan kita tetap akan membahas tentang perulangan, tetapi dengan notasi yang lain, yaitu notasi dual while. Dan kali ini mudah-mudahan video ini bisa mengantarkan teman-teman memahami tentang bahasa pemrograman untuk perulangan. Jadi perulangan ini banyak manfaatnya, terutama hal-hal yang bisa kita dilakukan secara otomatis dengan menggunakan komputer. Kita bisa menggunakannya dengan buat program dan komputer bisa melakukan itu. Jadi komputer bisa menjadi solusi untuk meringankan pekerjaan kita yang sifatnya adalah terus-menerus berulang, sehingga komputer karena memiliki performance yang bagus, dia akan stabil, kualitas hasilkan juga akan makin bagus kalau membuat sebuah barang dan sebagainya. Inilah for. Oke, sampai saat mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan minggu depan saya coba jelaskan materi masih terkait perulangan, tapi yang berhubungan dengan while dan berhubungan dengan do while. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan teman-teman semua, adik-adik mahasiswa semua dalam kondisi yang baik, sehat walafiat, jaga kesehatan, ikuti anjuran pemerintah, yaitu tidak keluar rumah, di rumah aja. Mudah-mudahan video ini bisa mengisi waktu luang adik-adik semua untuk belajar bahasa pemrograman, untuk belajar mata kuliah ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangannya. Silahkan untuk tugas dan sebagainya terkait pengayaan materi ini akan saya kirimkan ke asisten, dan asisten akan menilai dan berkomunikasi dengan adik-adik semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.